Karena ini pemirsa adalah situasi Hasto Kristianto sudah masuk ke PN Tipikor. Kita simak pemirsa. Ya. Kasih longgar. Ya, Kasih longgar. Mas. Oke, siap. Kita lihat nggak? Pelan. Oke, sebentar. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan pers. Oke, belum ya? Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Sejak awal ketika menggunakan rompi oranye ini, kebetulan nomornya 18, saya kenakan dengan keyakinan bahwa kebenaran akan menang. Satyam Eva Jayate. Karena itulah hari ini saya juga dengan penuh keyakinan untuk mengikuti persidangan dengan agenda mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mengapa? Karena di dalam fakta-fakta persidangan ini telah terungkap bahwa proses daur ulang yang dilakukan terhadap putusan yang sudah inkrah pada tahun 2020 ternyata begitu banyak rekayasa hukum. Tidak ada suatu fakta-fakta hukum yang mengarahkan kepada dakwaan dari JPU. Tetapi kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU, dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi-referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process of law. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini bukan putih kita. Oke pemirsa, ini dia Hasto Kristianto sudah masuk ke ruang sidang dengan menggunakan rompi oranye bernomor 18 yang tadi sempat dimentionnya pada saat menyampaikan pernyataan ke awak media. Ia menyalami beberapa orang pada saat masuk ke dalam ruang sidang ini dan mengatakan kalau dirinya sudah siap untuk menjalani sidang pembacaan tuntutan yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Dan ia juga mengatakan kalau dirinya sudah menyiapkan pledoi untuk dibacakan pada minggu depan. Di tengah bukti-bukti yang mendukung tadi, kemudian ada solidaritas sama kader PDIP tadi yang kita lihat. Tapi di sisi lain Mas Boyamin, kita lihat juga di kalangan masyarakat, kemudian beberapa ya, dan juga ada di relawan pembela demokrasi yang menyerukan Hasto tahanan politik, itu hashtagnya. Menurut Anda apakah kalimat itu atau Hasto tahanan politik ini pas untuk menggambarkan situasi ini? Ya ini proses hukum aja gitu loh ya, bahwa melibatkan tokoh partai politik ya suatu hal yang kemudian dianggap politis ya oleh kelompoknya ya enggak apa-apa juga, kita hormati. Tapi tolonglah ini bahwa proses hukum, kita hormati hukum. Saya yakin kalau toh ada politisnya itu ya karena persepsi aja. Tapi kalau tidak ada alat bukti, juga KPK apakah sekejam itu gitu kan, rasanya juga enggak. Mari kita bangun kepercayaan terhadap KPK. Kalau memang ada pembelaan, ada alibi yang menguatkan dan mematahkan tuntutan jaksa, justru itu tantangannya kan di situ harusnya kan gitu kan. Jadi istilah kriminalisasi itu bagi saya terlalu alergi terus terang aja kan. Masa penegak hukum kita sejahat itu gitu. Jadi saya rasa justru KPK ini kan juga dibentuk zaman Bu Mega, ya kita dukung aja penuh, diikuti prosesnya kan, kemudian dilakukan nanti counter balik, ada pembelaan, ada juga saksi meringankan kan gitu. Jadi ini justru sarana yang bagus untuk bahwa hukum kita itu masih tegak gitu. Jadi saya meyakini ini tidak ada istilah tahanan politik, itu nggak ada gitu. Kalau tahanan politik kan berkaitan dengan sikap gitu kan. Justru tahanan politik itu ketika ada beberapa orang menjelang pemilu ditangkap karena dia dianggap menghasut misalnya, itu baru tahanan politik gitu. Dan Pak Hasto setahu saya tidak sampai pernah level itu, dan ini adalah proses hukum murni gitu. Masih. Oke. Nah, saya mau ke Mas Praswat. Mas Praswat tadi saat Hasto Kristianto masuk, dia sempat mention soal sudah menyiapkan pledoi. Hari ini kan kita sudah dengar apa saja keterangan bukti, saksi, ahli, dan kemudian hari ini akan ada tuntutan. Memangnya Mas, untuk orang yang sering sekali berada di dalam situasi seperti ini ya, seperti Mas Praswat, berapa penting nanti pledoi itu akan mempengaruhi putusan? Ya,
pledoi ini kan adalah hak saksi ya Mbak. Jadi hari ini akan ada pembacaan hak tuntutan. Ya hak saksi, hak terdakwa, maaf Mbak. Jadi pledoi adalah hak terdakwa. Jadi hari ini pembacaan tuntutan, jaksa nanti akan menyebutkan misalnya tuntutannya misalnya let's say lah 5 tahun atau 10 tahun. Nah lalu kemudian nanti minggu depan selanjutnya pada sidang selanjutnya nanti diberikan hak oleh hakim bagi terdakwa untuk membacakan pledoinya, pembelaannya. Sementara nanti si jaksa hari ini membaca apa-apa saja dari seluruh rangkuman pemeriksaan saksi, alat bukti dan lain-lain, semua rangkaian yang berbulan-bulan ini, persidangan ini akan dibacakan hari ini. Seperti kalau kami itu istilahnya resum perkara, kalau ini resum tuntutan, resum proses penuntutan di sidang di muka pengadilan hari ini dibacakan oleh jaksa yang akan berakhir nanti, maka dituntutlah terdakwa sekian tahun gitu loh atas perbuatan ini dan atas seluruh pemeriksaan yang setelah terjadi di muka persidangan. Nah, minggu depan diberikan kesempatan untuk terdakwa membacakan pledoinya. Nah, lalu mungkin 1 minggu atau 2 minggu setelah itu nanti akan ada putusan dari hakim. Jadi itu tahapan-tahapannya, Mbak. Jadi ini adalah tahapan yang normal saja sebenarnya. Kayak kata Bang Boy tadi, betul-betul normal dan memang semua terdakwa di KPK juga mendapatkan proses yang sama dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk membacakan pledoinya. Itu hak terdakwa. Itu Mbak. Seberapa besar itu nanti akan bisa berpengaruh pada putusan hakim, Mas Praspat? Ya, sebenarnya sih hakim itu sudah terbangun ya konstruksi pembuktian, keyakinan. Ini kan kita meyakinkan hakim dari sisi KPK dengan 2 alat bukti seperti di KUHP itu mengajukan seorang ke muka pengadilan, lalu disusunlah dari resum perkara, BAP, alat bukti elektronik, alat bukti tunjuk dan lain-lain 184 KUHP. Lalu kemudian itu hakim sebenarnya hari ini itu sudah memiliki fundamental dari pemeriksaan saksi dan alat bukti selama di persidangan ini, sudah mulai terkonstruksi sebenarnya yang bersalah siapa atau bagaimana kemudian sepantasnya dihukum seperti itu. Tinggal nanti kita nunggu apa yang dituntut oleh jaksa, lalu apa yang dibunyikan di pledoi, dibacakan oleh nanti mungkin gantian ya pembacaan pledoinya dari Hasto dan tim penasihat hukum. Nah, bagaimana kemudian itu berpengaruh atau tidak? Saya pikir pastinya apapun yang dibacakan di muka pengadilan akan menjadi alat bukti, termasuk kesaksian dan termasuk pledoi ini juga nanti juga akan mengkonstruksikan nanti menjadi alat bukti yang patut dipertimbangkan oleh hakim. Namun ya mungkin 10-20% lah sisanya karena 80 sampai dengan 70-80% itu sudah tersusun di rangkaian ahli, saksi, dokumen elektronik, terus itu alat bukti penyadapan dan lain-lain yang selama ini sudah digelar oleh KPK di persidangan, di rangkaian persidangannya Hasto. Gitu, Mbak. Baik.